Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mentakhrij hadis tentang kulu bani Adam ya'ti yaumal qiyamah walahu zambu illa makana min Yahya bin Zakaria. Selanjutnya, arti dari matan hadis tersebut mengenai setiap anak Adam akan datang pada hari kiamat dengan membawa dosanya, kecuali Nabi Yahya bin Zakaria. Nah, jadi hadis ini tuh menyoroti kekhususan yang sangat mulia bagi Nabi Yahya alaihissalam, putra Nabi Zakaria alaihissalam. Implikasi dari hadis ini tuh kan sementara semua manusia itu termasuk para nabi sebelumnya itu pasti memiliki potensi akan membuat dosa atau niat buruk. Tetapi Nabi Yahya ini alaihissalam secara spiritual terlindungi sepenuhnya dari dorongan tersebut. Itu langsung dari Allah, jadi dilindungi spiritualnya dari awal. Ini adalah suatu derajat kemaksudan yang sangat tinggi bagi Nabi Yahya alaihissalam. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yasabila Pratiwi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan hadis tersebut. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang keutamaan Nabi Yahya alaihissalam. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi Yahya alaihissalam adalah satu-satunya manusia yang menjadi pengecualian dari sifat manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Nah, beliau bersama Nabi Isa alaihissalam memiliki keistimewaan karena dijaga oleh Allah dari segala bentuk dosa sejak lahir. Kesucian ini bukan sekedar karena beliau seorang nabi, tetapi juga karena Allah telah memilih dan memuliakannya sejak awal kehidupan. Sejak kecil, Nabi Yahya alaihissalam dikenal dengan sifat-sifat yang sangat mulia, yaitu selalu beribadah, patuh kepada orang tua, rendah hati, dan tidak pernah sombong. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa beliau beriman, berbakti kepada orang tuanya, dan tidak sombong lagi durhaka. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi Yahya adalah teladan dalam menjaga hati, menjaga diri, dan hidup dengan kesucian serta ketulusan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari poin tadi yaitu kita itu harus belajar bahwa kesucian hati dan keteguhan iman adalah anugerah besar dari Allah. Dan Nabi Yahya alaihissalam menjadi contoh nyata bagaimana seorang hamba bisa hidup dalam ketaatan dan kebersihan hati yang sempurna. Kita memang tidak bisa sesuci beliau, tapi kita bisa meneladani sifat-sifat baiknya, ya seperti taat, jujur, dan selalu menjauhi perbuatan dosa. Selanjutnya, yang kedua yaitu penguatan konsep ismatul anbiya, yaitu keterjagaan para nabi. Nah, hadis ini juga memperkuat konsep ismatul anbiya, yang berarti bahwa para nabi itu dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa dan kesalahan. Dan keterjagaan ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada utusannya agar risalah yang mereka sampaikan tetap bersih, benar, dan bisa dijadikan pedoman bagi umat manusia. Dan Nabi Yahya alaihissalam adalah contoh sempurna dari konsep ini. Beliau tidak hanya dijaga dari perbuatan dosa besar, tetapi juga dari kesalahan kecil dan bahkan dari niat buruk dalam hati. Dan kesuciannya bukan hasil usaha pribadi semata, tapi merupakan bentuk perlindungan langsung dari Allah agar beliau bisa menjadi panutan dalam hal keimanan dan kesucian moral. Jadi dari poin 2 ini dapat kita simpulkan, kita dapat memahami bahwa para nabi adalah manusia pilihan Allah yang dijaga kesuciannya agar menjadi teladan bagi umat. Dan kita sebagai umatnya harus menghormati
meneladani dan mengambil pelajaran dari kesempurnaan akhlak beliau agar hidup kita selalu diarahkan menuju kebaikan. Dan yang terakhir yaitu hakikat manusia. Nah, berbeda dengan para nabi, manusia biasa secara umum tidak akan luput dari dosa ataupun kesalahan. Ini adalah hal wajar karena manusia memiliki hawa nafsu, keinginan dan emosi yang kadang membuatnya tergelincir dalam kesalahan. Namun, bukan berarti manusia harus terus berada dalam dosa. Allah memberikan kita akal, hati nurani dan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Kesadaran bahwa manusia pasti pernah berbuat salah justru menjadi tanda bahwa kita perlu selalu rendah hati dan tidak merasa suci. Yang terpenting bukan seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, tapi seberapa besar keinginan kita untuk memperbaiki kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulan dari poin 3 ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa dosa adalah bagian dari fitrah manusia, tetapi taubat dan usaha memperbaiki diri adalah tanda keimanan. Selama kita mau berusaha menjadi lebih baik, Allah selalu membuka pintu ampunan dan kasih sayangnya. Nah, dari seluruh kandungan hadis ini kita dapat mengambil pelajaran besar bahwa yang pertama, Nabi Yahya alaihi salam memiliki derajat kesucian yang tinggi dan menjadi contoh manusia yang benar-benar terjaga dari dosa. Dan yang kedua, konsep Ismatul Anbiya mengajarkan bahwa para nabi dijaga oleh Allah agar menjadi teladan sempurna bagi umat manusia. Dan yang ketiga, yaitu manusia biasa tidak luput dari dosa, tetapi bisa menjadi mulia dengan taubat dan usaha memperbaiki diri. Nah, hadis ini mengingatkan kita bahwa kesucian tidak hanya tentang tidak berbuat dosa, tapi tentang kemauan untuk terus menjaga diri dan memperbaiki hati dan taat kepada Allah. Semoga kita semua bisa meneladani keteguhan dan ketaatan Nabi alaihi salam dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dari pembahasan ini kita bisa mengambil pelajaran untuk selalu menjaga diri dan memperbaiki hati. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang takhrij dan sumber hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam besar, yaitu ada Imam Ahmad, Abu Ya'la, Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi. Hadis ini dikenal memiliki dua redaksi utama yang maknanya hampir sama. Karena itu, ketika kita menelusuri sanadnya, ada sedikit perbedaan dalam lafadz, tapi secara makna tetap sejalan. Terkait status hadis itu sendiri, memang ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ada yang menilai hadis ini lemah karena ada kelemahan pada perawi tertentu. Namun Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dan penilaian beliau dianggap kuat karena didukung oleh akumulasi beberapa jalur periwayatannya yang saling menguatkan sehingga hadis ini bisa dikategorikan sahih atau hasan li ghairihi. Kemudian untuk sumber-sumber hadisnya dapat kita temui di Musnad Ahmad nomor 2220. Kemudian ada di Al-Mu'jama Al-Kabir karya At-Tabarani, juga dalam kitab tafsir seperti Ibnu Katsir dan dalam syarh hadis karya ulama lain. Bahkan disebut juga dalam Ibnu Majah, meskipun matanya tidak persis sama, hanya mendekati saja. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasinya dengan ayat Al-Qur'an. Jadi
ini dikorelasikan dengan ayat Al-Quran pada Quran Surat Maryam ayat 15 yang dimana bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yab'atsun, dimana artinya yaitu kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan juga pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Lalu hubungannya dengan hadis tersebut itu menunjukkan kesempurnaan dan keterjagaannya Nabi Yahya alaihissalam dari segala keburukan dan dosa sejak awal hingga akhir hayatnya yang selaras dengan makna hadis. Adapun Al-Quran memberikan kesaksian dan keagungan kepada Nabi Yahya dalam 3 momen tersebut, momen ketika dia dilahirkan, ketika meninggal, dan juga ketika dibangkitkan kembali, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berindikasi bahwa beliau tidak pernah melakukan dosa yang dapat menodai statusnya. Jadi kesimpulan pada materi yang telah dijabarkan oleh kelompok kita yaitu meskipun sanad dari sebagian besar cerita ini diketahui bermasalah, namun karena penguatan dari sumber tafsir, hadis ini tetap diterima secara maknawi. Selain Ibnu Katsir, Al-Albani juga menerima makna hadis ini dengan penjelasan dan penguatan bukti lain. Kandungan hadis sejalan dengan nas Al-Quran tentang kemuliaan Nabi Yahya. Dapat diambil pelajaran bahwa manusia pada umumnya tidak luput dari dosa dan hanya sedikit yang diberi kesucian sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya saya dan kelompok saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.